Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Ya, pertemuan kali ini sebelum kita beranjak ke materi, silakan muklis memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya presentasi terlebih dahulu ya. Ayatul ulahnya Abdurrauf. Ya, oke. Untuk kali ini mari kita, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Semoga kita dilimpahkan oleh Allah kesehatan ya. Untuk meregangkan otot-otot biar tidak lemas, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila. Silakan berdiri semua. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Kita masuk ke kemarin sudah pertemuan sudah kita bahas sedikit ya. Ada yang mengetahui tentang teks anekdot itu apa? Oh iya, silakan Nila. Teks anekdot adalah cerita lucu sekaligus mengkritik atas fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Ya, betul sekali. Fenomena sosial yang dikritik secara dengan humor. Kemudian, apa saja bentuk anekdotnya yang kalian ketahui? Komik, stand up komedi, karikatur. Ya, pintar semua ya muridnya Bunia. Belajar terus pasti ya. Terus, apa fenomena yang sekarang mulai diperbincangkan oleh masyarakat? Korupsi, kemudian gaya hidup kepolisian yang mewah atau hedonis. Kemarin Dunia sudah menyampaikan tentang sekilas tentang struktur maupun ciri kebahasaan. Ya, kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan baik lisan maupun tulis. Ya. Nah, kerangka teks anekdot berdasarkan struktur. Nanti aspeknya ini, Cak. Yang pertama, menyusun tema. Yang kedua, masalah yang dikritik itu apa? Ya. Yang ketiga, mengandung kelucuan atau humor. Yang keempat, tokohnya siapa yang berperan di teks anekdot tersebut. Strukturnya abstraksi, orientasi, kritik, reaksi, kemudian alurnya bagaimana, maju atau flashback, kemudian suasananya. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, ini langkah-langkahnya untuk kalian membuat teks anekdot. Ya, kalian boleh membaca surat kabar, kemudian menentukan permasalahan yang muncul di sekitar lingkungan. Yang kedua, ini tema yang ingin dibuat. Ya, peserta didik menentukan satu berbagai pilihan tema. Ya, menentukan sesuatu yang ingin dikritik itu apa yang mau dikritik. Nah, kemudian selanjutnya memberikan unsur humor. Terdapat peristiwa yang ingin dikritik. Yang kelima, membuat narasi. Narasi itu cerita dari awal sampai akhir. Nah, ini nanti Bunia memberikan LKPD kalian masing-masing kelompok
kalian mempunyai apa? Nah, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Ada kesulitan? Ya, silakan didiskusikan dengan kelompok masing-masing. Silakan kelompok 1. Kelompoknya ya. Maju ke depan dengan kelompoknya. Ya, silakan Nila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan dasar itu yang telah kelompok kami buat berjudul pengawas Covid. Suatu hari diadakan ujian nasional di SMA Melati. Nah, untuk menghadapi ujian nasional ini, persiapan telah dilakukan. Bahkan sekolah sampai mengundang polisi loh untuk ujian kali ini. Nah, pada pagi hari kami sedang sarapan sambil menonton televisi. Di dalam televisi tersebut muncullah berita tentang kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Kami pun mengangkat itu loh Pak, masa nggak tahu tikus itu yang ada di TV koruptor. Dia di sini aja diawasi dengan segini ketatnya. Masa pejabat tinggi itu tidak? Kok sampai bisa korupsi itu gimana? Polisi itu ngapain sih Pak? Ya, Nila silakan. Kenapa di dalam cerita tersebut menggunakan karakter polisi? Kenapa nggak yang lain? Menjawab pertanyaan dari saudari Nana. Nah, kenapa sih pakai karakter polisi? Sebenarnya polisi itu presentasi dari sistem keamanan ujian nasional yang sangat tinggi. Seperti apa? CCTV, pengecekan, dan lain-lain. Oke, sudah bagus. Tepuk tangan untuk kelompok kita. Kelompok berikutnya, ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan agenda kami yaitu membuat sistem adekuat judul soal anggota MPR. Pak Fadi dan Pak Dadang adalah salah satu kader Papua yang sama-sama mencalonkan diri sebagai anggota MPR. Kemudian suatu ketika mereka sudah selesai menyerahkan berkas-berkas pencalonan KPU, mereka pun menyempatkan diri untuk melakukan di sebuah warung yang berada di jalan Pak Fadi, apa yang kamu lakukan kalau nanti menjadi anggota MPR? Pak Dadang pun menjawab, saya akan menjadi anggota MPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat. Kenapa? Karena dari rakyat sudah menitipkan aspirasi kepada kita. Jadi sebagai wakil rakyat, kita harus menjalankan amanat tersebut sebaik-baiknya. Juga bro, ya sudah disampaikan kelompok 2 ya, ya 3. Silakan menanggapi kelompok lain, ya pilih dong. Aku hubungan calon MPR dengan topik yang dibahas di akhir cerita. Dan itu kan sebelum dia menjadi anggota MPR, dia tuh bilang kalau dia kan mau menjalankan amanah sebaik-baiknya dan menampung aspirasi dari rakyat. Tapi setelah mereka jadi anggota MPR, mereka malah pas tanggung jawab. Oke, tepuk tangan untuk kelompok kita. Kita sudah melihat presentasi dari kelompoknya Letna, kemudian sekarang berlanjut kelompok 4, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini. Sebagai orang merasa biasa saja karena mampu mendapatkannya dengan mudah. Namun tidak semua orang memiliki ekonomi yang sama. Sebab itu, melonjaknya harga barang pokok menjadi masalah di masyarakat. Ada yang menanggapi dari kelompok 4? Silakan. Ya, dari kelompok berapa? 7. Ya. Terkadang suatu keputusan juga bisa merugikan orang lain. Oleh karena itu, kita harus melihat dari sisi yang lain. Bagaimana keadaan atau manusia keputusan itu ditetapkan. Jangan membuat keputusan yang egoistis. Kita beri tepuk tangan. Sudah bagus semua. Kelas 10 RPL 1 berhasil melihat mendeskripsikan gambar karikatur menjadi sebuah teks anekdot. Nah, di sini refleksinya ya. Anekdot itu ya ringkasannya, simpulannya, cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran, dan sindiran tersebut bersifat humor, menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Di dalam isi anekdot terdapat sindiran kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Bisa politikus, bisa pejabat, bisa anggota DPR, MPR. Fungsi komunikasi teks anekdot untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Yang keempat, struktur teks anekdot tadi yang sudah kamu terapkan dalam teks anekdot ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan modal. Yang kelima, ciri-ciri kebahasaannya menggunakan kalimat masalah, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja aksi, dan menggunakan kalimat seru. Nah, pembelajaran kali ini enjoy enggak? Menikmati? Ya. Dengan media karikatur bisa mendeskripsikan dengan baik? Bisa ya. Pinter-pinter semua anak 10 RPL 1. Kita berdiri sebentar. Ya. SMK bisa. SMK bisa. SMK Umar Fatah. Yes. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan menulis untuk berdoa menutup KPM kali ini. Doa mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu lagi minggu depan untuk bab selanjutnya ya. Bagus semua. Dunia ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.